Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester ya untuk tema 1 kelas 6. Ini sebagai persiapan kalian yang remedi dan juga bisa sebagai pemantapan bagi yang tidak remedi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini PKN KD 3.1. Nomor 1 di bawah ini yang merupakan contoh pelaksanaan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah, coba kita lihat jawaban yang pertama ya. Kalau sila pertama jelas ini terkait dengan keagamaan ya, karena bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang coba perhatikan yang A, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Nah, sudah pasti berarti jawabannya adalah A, ini yang betul. Kemudian nomor 2, contoh nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Coba kita lihat untuk yang A, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, ini berarti salah, ini sila pertama. Kemudian yang B, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Jawabannya adalah B. Kalau yang C ini salah, ini sila pertama. Yang D juga ini sila pertama. Kemudian yang nomor 3, perhatikan pengamalan nilai-nilai sila Pancasila berikut. Nah, pengamalan nilai dalam sila ketiga ya, Persatuan Indonesia itu berarti coba kita lihat yang nomor 1 ini menciptakan keadilan sosial, ini salah ya, ini sila kelima kalau ini. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, nah ini betul ya, ini sila ketiga. Memberikan hak dan kewajiban yang sama, nah ini berarti kan adil, ini salah ini ya, berarti ini sila kelima. Melaksanakan ajaran agama dengan baik, ini juga salah, ini sila pertama. Menumbuhkan semangat cinta tanah air, nah ini kalau terkait cinta tanah air berarti ini masuk di sila yang ketiga, berarti jawabannya adalah 2 dan 5, berarti C. Nomor 4, tindakan yang mencerminkan pengamalan nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat itu berarti terkait dengan pengambilan keputusan bersama, musyawarah itu ya. Untuk yang A, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah, ini salah, ini sila pertama. Memilih ketua kelas melalui musyawarah, nah ini betul ya, berarti jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 5, perhatikan pernyataan berikut ya, ada 4 di sini. Pernyataan tersebut yang menunjukkan nilai luhur Pancasila, terutama sila kelima, ditunjukkan dengan angka. Nomor 1, rela berkorban, ini salah, ini sila ketiga. Hidup hemat dan sederhana, ini sila ke-5 anak ya, ini berarti betul. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini juga betul, ini sila ke-5. Memelihara ketertiban dunia, ini bisa juga dikaitkan dengan sila ketiga ya, ini salah, berarti jawabannya adalah 2 dan 3, nomor 5 B. Nomor 6, Ari sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Ia melihat seorang anak jatuh dari sepeda. Ari bergegas menolong anak tersebut. Sikap Ari mencerminkan pelaksanaan nilai Pancasila, yaitu ini jelas kemanusiaan, sila kedua. Nomor 7, nah ini penerapan nilai Pancasila dalam bermain antar teman yang paling tepat. Kita lihat yang sila pertama, menjaga kekompakan saat bermain tanpa membeda-bedakan. Kalau kekompakan ini sebetulnya terkait dengan sila ketiga ya, ini berarti salah. Yang B, bisa sila ketiga, bisa juga sila kedua. Penerapan sila kedua, memberikan pertolongan saat teman mengalami cedera saat bermain. Nah ini betul ya, ini terkait dengan apa ya, kemanusiaan. Jadi memberikan pertolongan saat mengalami cedera, ini jawabannya yang betul adalah B. Kalau yang C ini salah, yang D ini juga salah ya. Nomor 8, perhatikan ilustrasi berikut ya. Beni menyampaikan gagasan dalam musyawarah. Semua temannya mendengarkan gagasan yang disampaikan Beni. Ketua kemudian memberikan kesempatan kepada anggota lain menyampaikan gagasan. Kegiatan dalam ilustrasi tersebut menunjukkan adanya unsur nilai keempat Pancasila karena, coba kita lihat pilihan jawabannya. Beni mampu membuat anggota musyawarah menyimak gagasannya. Salah. Ketua memberikan kesempatan kepada Beni karena memiliki gagasan berikut, ini juga salah. Ketua musyawarah memiliki sifat baik dan ramah, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang D ya, sikap demokratis dalam pelaksanaan musyawarah. Dibuktikan dengan, nah ini memberikan kesempatan kepada anggota lain menyampaikan gagasan. Berarti jawabannya adalah
D. Ini ya. Kemudian nomor 9, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. Ini jelas dia sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 10, dalam pergaulan sehari-hari kita perlu menjaga sikap dan tutur kata agar tidak mengganggu orang lain. Ini contoh penerapan sila, ini sama, sila kemanusiaan atau sila kedua. Itu untuk PKN. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini banyak sekali yang salah anak-anak ya. Nah, sekarang coba disimak. Nomor 1, perhatikan ya, di sini ada paragraf. Pertanyaannya di sini adalah ide utama atau ide pokok. Kita lihat, perhatikan di sini ya. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting adalah barang ekspor. Karena itu, nelayan kita harus sangat terampil, nah dan seterusnya. Nah, ide pokoknya ini yang mana? Ide pokoknya ini adalah pada kalimat pertama. Ya, pada kalimat pertama. Berarti yang tepat yang mana ini? A, B, C, D. Kalau kita lihat di sini, ini yang betul adalah D. Karena di sini hasil laut seperti karang, teripang, kepiting itu merupakan produk maritim. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor 2, ini ada sebuah paragraf juga ya. Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah, kita lihat, tanaman jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat. Jagung sering dijadikan bahan makanan pokok pengganti nasi. Beberapa negara di dunia menggunakan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Negara-negara tersebut seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalimat kedua, 3, dan 4 ini merupakan kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Ini juga ada kalimat di sini, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang sesuai dengan kalimat utama tersebut ditandai oleh nomor. Kita lihat di sini kalimat utamanya itu tentang pencemaran udara yang ditimbulkan oleh gas buangan kendaraan bermotor ya. Nah, berarti yang tepat yang mana? Kita lihat. Untuk yang pertama, hal ini dapat dilihat dari munculnya kabut tipis yang terbentuk dari akumulasi gas buangan. Nah, ini betul. Ini bisa dijadikan kalimat penjelas. Kemudian, setiap hari ada saja bagian jalan yang diperbaiki. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kalimat utama. Akibatnya jalan macet dan antrean panjang. Ini juga tidak ada hubungannya. Keadaan ini diperparah dengan terjadinya kemacetan lalu lintas di jalur-jalur utama. Ini betul ya. Nah, kemudian yang kelima, pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut. Ini juga betul. Berarti jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. Nomor 4, ini diminta untuk menentukan simpulan paragraf. Ya. Kita lihat di sini, walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini eceng gondok juga dimanfaatkan untuk industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Nah, jadi pada dasarnya paragraf ini tadi ya membahas tentang manfaat eceng gondok. Nah, manfaat eceng gondok di sini itu dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tangan dan juga dimanfaatkan untuk industri mebel. Nah, berarti kesimpulannya yang mana? Coba kita lihat pilihan yang A. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Nah, ini berarti ini jawabannya yang betul adalah A. Lanjut sekarang yang nomor 5. Ya, ini ada sebuah paragraf. Ini diminta untuk menentukan informasi penting yang terdapat di dalam paragraf. Kita baca dulu di sini ya. Wilayah di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di kawasan ini meliputi sumber daya alam tanah, hutan, perairan, serta tambang. Tiap-tiap sumber daya alam memberikan dampak positif bagi wilayah Asia Tenggara. Misalnya tanah subur mendatangkan potensi pertanian. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan masyarakatnya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui perdagangan. Nah, sekarang kita lihat opsi yang pertama ya, sumber daya alam di Asia Tenggara menjadi pemicu tingginya biaya ekonomi. Ini tidak ada di paragraf. Sumber daya tambang membuat wilayah Asia Tenggara menjadi penghasil kayu. Ini juga salah ya. Kalau tambang itu bukan kayu, kalau tambang itu seperti
minyak bumi, batu bara ya. Kalau kayu ini jelas hasil hutan dia. Sumber daya alam di Asia Tenggara berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Nah, ini yang betul ya. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 6. Di sini ada sebuah paragraf ya. Pertanyaannya kalimat penjelas yang tidak padu. Tidak padu itu artinya tidak terkait ya, tidak terkait dengan kalimat utama. Kita lihat di sini, bunga Rafflesia arnoldi memiliki keunikan dibandingkan bunga yang lain. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri yang berisi benang sari, ini mungkin maksudnya benang sari atau putih, bergantung pada jenis kelamin bunga jantan atau betina. Jadi ini kalimat utamanya itu ini, kemudian yang kedua ini kalimat penjelasnya. 2, 3, 4 ini penjelas. Ya, di dasar bunga ini masih terkait anak-anak. Yang nomor 2 ini masih terkait. Ini jelas salah ya, karena nomor 1 itu kalimat utama. Yang nomor 2 ini juga salah. Nomor 3, hewan penyerbu untuk membantu penyebaran tanaman adalah lalat dan kumbang. Nah, ini yang tidak padu. Kenapa? Karena tidak terkait dengan kalimat utama dan kalimat penjelas yang kedua. Berarti ini jawabannya. Kalau nomor 3 ini masih terkait ya. Bunga Rafflesia arnoldi hanya berumur sekitar 1 minggu dan setelah itu layu atau mati. Berarti jawabannya yang C. Nomor 7, ini ada paragraf, kita diminta untuk menentukan ini, gagasan pokok. Kita lihat paragrafnya, lingkungan fisik yang sama menyebabkan jenis makanan masyarakat Asia Tenggara tidak jauh berbeda. Lingkungan fisik yang sama menyebabkan jenis makanan masyarakat Asia Tenggara tidak jauh berbeda. Jenis makanan yang paling pokok adalah nasi. Sebagian besar masyarakat Asia Tenggara mengonsumsi jenis makanan ini. Tidak heran jika sebagian besar masyarakat Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani. Nah, berarti gagasan utamanya apa? Yang A, kesamaan lingkungan fisik, bukan ya. Kemudian mata pencarian masyarakat di Asia Tenggara ini juga bukan. Kemudian yang C, kesamaan jenis makanan masyarakat di Asia Tenggara. Nah, ini jawabannya yang betul ya. Kenapa kok jenis makanannya itu sama? Karena di sini lingkungan fisiknya sama. Ya, ini kemudian diperkuat dengan ini ya di paragraf terakhir ini. Sekarang yang C, kesamaan jenis makanan masyarakat Asia Tenggara. Nah, ini betul anak-anak ya, karena coba dilihat di paragraf, di kalimat yang pertama, lingkungan fisik yang sama menyebabkan jenis makanan masyarakat Asia Tenggara tidak jauh berbeda. Nah, ini kemudian diperjelas di kalimat kedua ya, jenis makanan yang paling pokok adalah nasi. Nah, jadi ini jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 8, ini juga ada paragraf, kemudian kita diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai. Yang sesuai ya. Hutan memiliki manfaat luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Kita lihat pernyataan yang pertama, hutan bermanfaat untuk menghasilkan kayu dan tumbuh-tumbuhan. Ini tidak ada di paragraf, salah. Hutan hanya dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Salah ya. Kemudian hutan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, ini betul ya. Ini ada di kalimat yang terakhir. Berarti ini jawabannya adalah C. Nomor 8C. Kemudian nomor 9. Perhatikan paragraf berikut dengan seksama. Beta karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta karotin sejak dini. Kesimpulannya, untuk yang nomor 9 ini, kita lihat yang A. Beta karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. Nah, ini sudah tepat ini. Ini adalah simpulannya ya. Kemudian yang nomor 10,
Informasi penting dalam paragraf tersebut adalah, kita lihat ya, likopen mampu mencegah peradangan. Menurut penelitian, makanan yang mengandung likopen mampu mencegah kanker, terutama kanker usus besar, kanker perut, kanker pankreas, dan kanker paru-paru. Zat yang terkandung dalam zat tersebut terkandung dalam buah semangka. Oleh karena itu, rutin mengonsumsi semangka sangat bagus bagi kesehatan. Nah, coba sekarang kita lihat di sini informasi pentingnya menjaga kesehatan tubuh, bukan ya. Ini kurang mengena ya di paragraf ini. Semangka bagus untuk kesehatan. Nah, ini ya. Rutin mengonsumsi semangka sangat bagus untuk kesehatan. Betul ini ya. Yang ini jelas salah, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut sekarang yang IPA nomor 1 ya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika tertiup angin. Tepung sari yang terbawa angin sebagian jatuh akan di kepala putik bunga yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lainnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ilustrasi ini ya akan tampak seperti ini ya, digambarkan seperti ini ya. Serbuk sari dari bunga jagung yang pohon satu ini akan jatuh pada kepala putik pohon jagung yang lain. Nah, ini berarti dinamakan dengan penyerbukan silang. Jawabannya B. Nomor 2, ini ada tabel bagian bunga dengan fungsinya. Bagian dan fungsi bunga yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1, mahkota bunga menarik perhatian serangga, ini betul. Kemudian kelopak bunga, tempat melekatnya mahkota bunga, ini salah ya. Kemudian putik, alat kelamin betina, betul. Dasar bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah D. Berikutnya yang nomor 3. Salah satu cara tumbuhan berkembang biak yakni melalui vegetatif alami. Perkembangbiakan tak kawin ya, secara alami. Keuntungan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah, coba kita lihat, dapat memiliki tumbuhan baru dengan sifat yang sama dengan induknya. Nah, ini betul ya. Ini jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor 4, perhatikan nama-nama tumbuhan berikut. Kelompok tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Bambu ini vegetatif alami ya, dengan tunas. Kemudian yang kedua ini bakung, ini juga vegetatif alami ya, dengan umbi lapis. Mangga ini dengan generatif, ini bukan. Kencur ini juga dengan vegetatif alami menggunakan rizoma ya, ini betul ya. Jambu tidak, ini juga bukan ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian lanjut di nomor 5, tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan tunas adventif. Tunas adventif itu pada cocor bebek ya, berarti ini jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 6, pasangan antara hewan dan cara berkembang biak yang tepat. Coba kita lihat ya, ayam, kelinci, dan ikan. Ini termasuk ovipar. Ovipar ini berarti bertelur ya. Kalau di sini kelinci salah, dia bukan ovipar, berarti 1 salah. Kemudian yang kedua, kadal, ikan hiu, paus, ovovivipar, ini salah ya. Karena paus itu dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga, kambing, harimau, paus dengan vivipar. Nah, ini betul. Ya, berarti jawabannya yang nomor 3, yang C. Kemudian nomor 7, ciri-ciri hewan ovipar yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Mempunyai kelenjar susu, salah. Tidak mempunyai daun telinga, betul. Memiliki penutup tubuh berupa rambut, ini salah. Tidak mempunyai penutup tubuh dari bulu, ini betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Kemudian yang nomor 8, Taman Nasional merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi dan pariwisata. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan bertujuan untuk melestarikan dan melindungi hewan. Ini jawabannya adalah orang utan. Jawabannya adalah D. Kemudian yang nomor 9, ya, di bawah ini pasangan yang paling tepat antara jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan beserta gambarnya. Coba kita lihat yang A, ini stek. Ya, ini betul ini ya. Stek ini dengan cara ini ya, menanam batangnya ini seperti ini betul ya. Kalau ini merunduk salah, ini tuh mencangkok ya. Ini salah. Kemudian ini mencangkok
gambarnya seperti ini juga salah, ini menyambung. Kemudian kalau ini kultur jaringan, ini juga salah ya, jawabannya adalah. Lanjut sekarang yang nomor 10, perhatikan gambar hewan berikut ini ya, ini ada ikan hiu. Hewan di bawah ini yang memiliki cara berkembang biak yang sama dengan hewan yang tampak. Ya, kalau hiu itu ovovivipar ya, jadi dia bertelur dan juga melahirkan. Berarti yang sama itu adalah kadal. Sekarang yang IPS nomor 1 ya, perhatikan gambar bendera salah satu anggota ASEAN berikut. Ini adalah Brunei anak-anak ya, Brunei Darussalam. Negara Islam ini ya. Brunei Darussalam. Di negara tersebut terdapat sebuah kampung bernama Kampung Anyar. Kampung Anyar merupakan sebuah desa terapung. Pernyataan yang benar terkait kehidupan sosial budaya negara ini adalah sosial budayanya banyak yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya, ini betul ya, jawabannya A. Kemudian yang nomor 2, negara anggota ASEAN ini memiliki sebuah patung yang sangat menarik wisatawan, yaitu patung Merlion. Nah, kalau dengar Merlion ini pasti dia negara Singapura. Kemudian nomor 3, perhatikan ciri-ciri berikut. Bahasa utamanya adalah Tagalog. Tagalog ini pasti dia adalah Filipina ya. Jadi nomor 3 adalah D. Nomor 4, Indonesia memiliki keadaan geografis yang mana wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan daratan. Potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia dengan kondisi geografis tersebut adalah, kita lihat yang A, potensi untuk mengembangkan pertambangan, ini salah. Potensi kelautan, nah ini betul ya, seperti perikanan dan mutiara, karena terkait dengan Indonesia sebagai negara maritim, punya wilayah laut yang besar. Kemudian nomor 5, komoditas utama negara Laos adalah pertanian. Salah satu faktor pendukung pertanian Laos adalah, kita lihat, dilalui aliran sungai Mekong ya, betul ini. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6, perhatikan negara-negara di Asia Tenggara berikut. Ada 5 negara penghasil karet di Asia Tenggara ditunjukkan oleh angka. Coba kita perhatikan, Laos bukan ya, Thailand iya, kemudian Malaysia iya, Indonesia juga iya, Myanmar tidak. Berarti jawabannya adalah B, 2, 3, dan 4. Lanjut yang nomor 7, Kamboja merupakan negara dengan potensi utamanya berupa padi dan karet. Kondisi tersebut terjadi karena, kita lihat ya, yang A memiliki curah hujan yang tinggi. Ini salah anak ya. Berada di semenanjung Malaya yang bertanah subur, ini juga kurang tepat. Terdapat daerah subur di sekitar sungai Mekong. Nah, ini betul ya. Jadi Kamboja itu merupakan salah satu negara yang dilalui oleh sungai Mekong ya. Nomor 7. Sekarang nomor 8. Hampir semua negara anggota ASEAN merupakan negara yang pernah dijajah. Namun ada satu negara yang tidak pernah dijajah. Nah, ini pasti Thailand ya. Jadi nomor 8D. Kemudian nomor 9. Negara ini merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi. Ya, karena di sini ya kata kuncinya pendapatan per kapita tinggi, kemudian minyak bumi dan gas alam. Berarti ini adalah Brunei Darussalam. Nomor 10. Salah satu negara anggota ASEAN ini mempunyai kepala negara, yakni seorang presiden. Bentuk negaranya adalah republik dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ini adalah negara kita, Indonesia. C ya. Kemudian lanjut ke SBDP. KD 3.4. Nomor 1, gambar di atas yang termasuk dalam karya seni patung. Gampang anak-anak ya, gambar 3. Jawabannya C. Nomor 2, ini adalah bahan untuk membuat patung, ada 5. Bahan di atas yang termasuk dalam bahan lunak. Nomor 2 kita lihat, nomor 1 bukan, nomor 2 juga bukan, tanah liat iya, lilin iya, pasir bukan. Berarti jawabannya 3 dan 4. Berarti D. Lanjut yang nomor 3, coba dilihat di sini ya. Di sini ada tabel. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung adalah tembaga, ini tidak bisa. Sabun cair juga tidak bisa. Kalau sabun batangan bisa anak-anak ya. Kemudian plastisin bisa, bubur kertas ini juga bisa, mentega ini tidak bisa ya. Berarti jawabannya adalah hanya 3 dan 4. Hanya 3 dan 4. Berarti ini tidak ada jawabannya ya, nomor 3. Sekarang yang nomor 4 ya. Pak Badu ingin membuat patung dari bahan batu granit. Nah, alat yang digunakan ini palu iya, tang tidak, butsir juga tidak, pahat iya, amplas tidak. Berarti jawabannya adalah B, 1 dan 4. Lanjut di nomor 5. Teknik pembuatan patung yang sesuai berdasarkan gambar di atas adalah cetak enggak ya. Berarti ini yang paling tepat adalah pahat. Kemudian nomor 6, perhatikan ciri-ciri bentuk patung berikut.
Meniru bentuk alami, tidak menyerupai bentuk asli, berwujud hewan, berwujud abstrak. Ciri-ciri patung non-figuratif ditunjukkan dengan angka. Coba kita lihat, meniru bentuk alami bukan, tidak menyerupai bentuk asli iya, berwujud hewan, ini juga salah, berbentuk abstrak ini betul. Berarti jawabannya adalah B, 2 dan 4. Lanjut sekarang nomor 7, patung di bawah ini yang termasuk patung figuratif ya. Ini bukan, yang ini anak-anak ya, meniru bentuk alami. Ya, ini berarti jawabannya adalah B. Yang ini juga bukan, ini bukan. Kemudian nomor 8, Dina berwisata ke Monumen Nasional. Dina membeli cenderamata berupa miniatur Monas. Berdasarkan fungsinya, patung yang dibeli Dina termasuk ke dalam patung monumen. Nomor 9, ini juga ada patung monumen ya. Fungsi patung pada gambar tersebut ya, sebagai sarana ibadah salah, sebagai pengingat peristiwa sejarah ini betul ya, nomor 9B. Terakhir nomor 10, Jingga mengunjungi Monumen Jogja kembali pada liburan sekolah. Jingga ingin membuat miniatur monumen tersebut menggunakan bahan yang mudah dibentuk menggunakan jari tangan. Bahan yang dapat digunakan Jingga adalah clay tepung dan batu, salah karena ini bukan bahan lunak ya. Tanah liat dan clay tepung, nah ini betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, itulah anak-anak pembahasan soal PAS untuk tema 1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.